Nah, kita jadwalkan untuk jawaban, setelah jawaban ada acara replik, ya. Replik itu tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan oleh para tergugat. Kemudian setelah replik kita berikan kesempatan lagi kepada penggugat untuk kepada tergugat untuk duplik. Kalau replik itu diajukan oleh penggugat. Kemudian kita sampaikan lagi kepada tergugat untuk mengajukan duplik. Itu proses jawab menjawab, ya. Itu disampaikan melalui elektronik, tidak tatap muka, ya. Jadi di persidangan pun ditegaskan, apabila pada saat sidang yang ditentukan tidak mengupload jawaban secara elektronik, silakan tinggal kesepakatan. Itu berarti pihak yang bersangkutan dianggap tidak mengajukan lagi, ya. Atau misalnya kita kesepakatannya, kalau memang ada masalah teknis dan lain-lain, nanti hakim memberikan catatan di persidangan. Kalau memang mereka belum siap dengan jawaban, bisa mengajukan secara elektronik di situ ya, nanti ada di aplikasinya itu secara e-code, bahwa saya belum siap minta waktu. Nanti tergantung hakim memberikan nggak waktu itu ya, tergantung nanti penilaian hakim, gitu ya. Nah, setelah itu acara selanjutnya, setelah acara jawab menjawab ya, jawaban, replik, duplik, apa acara selanjutnya? Kalau dalam jawaban itu ada eksepsi, ya, eksepsi yang menyangkut bisa saja kewenangan absolut atau hal lain-lain. Kalau untuk yang selain kewenangan absolut atau kewenangan relatif, ya, kita harus menjatuhkan putusan sela, apakah itu dikabulkan atau tidak. Kalau tidak dikabulkan, berarti lanjut ke pembuktian. Nah, untuk pembuktian ini harus hadir lagi ke pengadilan, tidak secara elektronik. Jadi pembuktian itu apa isinya? Yaitu bukti, bisa pembuktian melalui bukti surat. Karena kalau untuk hukum perdata kita lihat harus secara formalitas ya. Nanti kita lihat, kita berikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mengajukan bukti surat terlebih dahulu. Setelah bukti-bukti surat diberikan kesempatan kepada pihak penggugat, kemudian kita berikan kesempatan kepada pihak tergugat. Setelah bukti surat dari kedua belah pihak selesai ya, diperiksa oleh majelis hakim. Nah, kemudian kita lanjut berikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mengajukan pembuktian, yaitu apa? Bisa saksi ya, sebagaimana diatur dalam itu ya, istilahnya pasal 184 itu ya, apa? Bukti-bukti yang diajukan bisa saksi, bisa tulisan, persangkaan ya, itu adik-adik bisa baca ya, di KUHP ya. Nah, biasanya untuk dari pihak penggugat mengajukan saksi ya setelah agenda bukti surat. Saksi-saksi kemudian kita dengar ya di persidangan. Adik-adik ini sudah pernah praktek peradilan semu belum? Sudah, Bu. Ada yang bisa jawab? Sudah, Bu. Oh, sudah ya, sudah pernah melihat persidangan di pengadilan? Sering-sering. Oh, sering. Belum, Bu. Sudah pintar-pintar ini ya, yang saya jelaskan sudah paham ini. Nah, kita periksa saksi ya, kita periksa, silahkan berikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mengajukan pembuktian seluas-luasnya. Ketika kita memeriksa saksi ya, kita harus tanyakan apakah saksi kenal dengan para pihak sebagaimana dalam gugatan. Apakah ada hubungan ya, hubungan yang pertama dilihat, apakah ini boleh enggak dia didengar sebagai saksi? Ya, kita tanyakan hubungannya sejauh mana, gitu ya, sebagaimana dalam pasal 145 HR ya dibaca ya adik-adik itu, siapa saja yang boleh menjadi saksi, siapa yang harus mengundurkan sebagai saksi, yang boleh mengundurkan ya, itu dibaca di situ ada penjelasannya ya. Nah, jadi hakim harus menanyakan itu kepada saksi. Kita periksa identitasnya, hubungannya, gitu ya. Kalau memang kita bisa dengar, setelah kita tanya, kita bisa dengar dia, kita dengarkan keterangannya di persidangan. Untuk pemeriksaan saksi itu kita dengar satu persatu ya di persidangan. Kemudian kita berikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan pertanyaan ya. Silakan
kita buktikan seluas-luasnya di persidangan gitu ya. Nah, kemudian setelah agenda saksi selesai dari pihak penggugat mengajukan, kemudian kita dengar dari pihak tergugat untuk saksinya. Itu untuk saksi ya dari pihak tergugat, silahkan juga kita berikan kesempatan seluas-luasnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa agendanya? Kalau memang sudah tidak ada bukti yang diajukan kembali, agendanya yaitu kesimpulan, ya. Kesimpulan silahkan. Nah, dalam Perma memang kesimpulan di situ bisa secara elektronik. Hanya saja ketika di persidangan kita kesulitannya untuk ketika kesimpulan secara elektronik untuk meminta soft copy atau yang bukti yang ditandatangani secara aslinya itu kita kan tidak akan bertemu lagi dengan para pihak. Makanya kalau untuk kesimpulan biasanya hakim tetap untuk minta para pihak hadir ke persidangan untuk menyerahkan kesimpulan. Karena untuk putusan kalau mereka setuju secara ikut, kita tidak perlu membacakan di persidangan. Itu sudah dianggap dibacakan di persidangan, terbuka secara umum, kita upload di ikut ya. Jadi nanti kita verifikasi ya, termasuk tadi ya jawaban, replik, duplik, kita verifikasi. Ketika hakim sudah memverifikasi, berarti itu sudah menjadi dokumen elektronik gitu. Ya. Nah, itu proses persidangannya. Untuk kondisi pandemi seperti ini, memang untuk proses persidangan elektronik sangat membantu sekali ya, karena mengurangi untuk secara tatap muka di persidangan. Begitu ya, adik-adik ya. Nah, itu untuk tahap-tahap persidangan. Nanti monggo adik-adik kita kembangkan dalam, kalau memang ada yang perlu didiskusikan, yaitu hanya secara global praktek persidangan. Sebenarnya enak lagi kalau kita praktek peradilan itu adik-adik bisa praktek secara langsung ya. Kita bisa menilai apa yang menjadi kekurangan di persidangan gitu ya. Nah, tadi sudah jelas untuk hukum acara perdata untuk proses tahapannya, tahapan-tahapan persidangannya. Kita perdata dulu ya. Nah, untuk prosesnya hanya seperti itu. Nanti apabila putusan diupload secara ikrot, misalnya tidak puas para pihak, ya, misalnya pihak penggugat tidak puas dengan putusan majelis hakim atau salah satu pihak bisa mengajukan upaya hukum banding. Apabila upaya hukum banding itu kita dari awal tingkat pertama sudah secara ikot, maka otomatis ke tingkat selanjutnya juga dilaksanakan secara elektronik, ya, secara ikot. Jadi ini diperiksa lagi nanti di pengadilan tinggi. Apabila masih tidak puas, langsung kasasi nanti ya ke Mahkamah Agung. Begitu ya untuk perdata. Itu yang untuk gugatan. Ada lagi untuk yang permohonan. Permohonan juga bisa ini daftarnya secara ikot atau elektronik ya, walaupun tidak ada pihak lawan. Ya, tetap bisa mereka daftar secara elektronik dengan mengajukan permohonan, bukti-bukti surat, dokumen elektronik sudah diupload semua. Apabila masyarakat tidak paham, nanti bisa dibantu oleh pojok ikot ya untuk mengupload atau mendaftarkan gugatannya, gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk pembuktian seperti biasa, setelah menetapkan hari sidang, nanti pembuktian seperti biasa, kita di sidang untuk mendengar, untuk memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi. Setelah itu, untuk penetapannya, hakim hanya mengupload di ikot, sehingga pihak pemohon tidak perlu hadir lagi. Sehingga proses persidangan bisa dilaksanakan secara cepat, sederhana, biaya juga tidak terlalu banyak gitu. Karena kan untuk panggilan secara ikot tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kan semua sudah melalui elektronik begitu, ya. Jadi itu ya untuk hukum acara perdata. Mengenai hal lain-lain yang terjadi di persidangan ya, banyak sekali permasalahan. Nanti adik-adik, ini ada yang ini cita-cita menjadi hakim? Dari 49 orang ini ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Andre. Ada ya? Betul. Ada. Ya, dari sekarang mulai dicermati ya. Nanti masih banyak kesempatan ini. Masih ini hakim ini kemarin saya
sempat mentoring calon-calon hakim ya. Jadi masih diperlukan banyak ini, 4.000 lagi calon hakim. Jadi persiapkan dari sekarang ya. Masih Siap, Bu. banyak kesempatan. Jadi untuk walaupun tahun depan belum ada penerimaan ya, nah nanti ke depannya masih banyak itu, masih diperlukan banyak karena banyak-banyak pengadilan baru ini. Nah, kemudian kita tadi yang perdata sudah jelas atau ada hal-hal yang memang disampaikan, bisa kita diskusi? Karena saya lebih senang kalau ada istilahnya pertanyaan, jadi saya agak istilahnya teringat kembali. Kalau untuk tahapannya hanya seperti itu, ya. Tapi untuk saksi-saksi, istilahnya pembuktian itu panjang nanti ceritanya kalau di persidangan. Bisa saja mengajukan selain saksi, ada saksi ahli dan lain-lain gitu ya. Itu bisa ya. Nah, nanti panjang itu ceritanya kalau. Nah, itu untuk hukum acara perdata ya, tahapannya seperti itu. Sudah jelas untuk hukum acara perdata? Itu Bu. Atau ada hal yang ditanyakan? Kita ke perdata dulu ya, belum ke pidana. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah jelas ya untuk tahapannya ya. Itu hanya secara global ya, tahapan persidangannya ya. Nah, nanti istilahnya majelis hakim itu menjatuhkan putusan bisa saja mengabulkan ya, mengabulkan apabila memang itu bisa dibuktikan di persidangan para pihak. Apa saja nanti syarat pembuktian tergantung penilaian fakta di persidangan ya. Kita harus mendengarkan kedua belah pihak ya, asasnya ya. Asas di persidangan itu kita tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat ya. Kita harus mendengarkan, berikan kesempatan pembuktian yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan perkara ya. Perkara yang diajukan dan materi gugatan gitu ya. Baik. Kemudian bisa juga hakim mengabulkan ada namanya gugatan tidak dapat diterima. Apa itu gugatan tidak dapat diterima? Artinya ada secara formalitas hal-hal yang belum dipenuhi dalam suatu surat gugatan. Itu kita harus cermat ya, melihat apakah formalitas yang diajukan oleh pihak penggugat itu istilahnya memenuhi syarat secara formal materialnya atau tidak ya. Kalau memang di situ masih ada cacat hukum dalam gugatan, hakim harus menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Berarti gugatan tidak dapat diterima, istilahnya ke depannya gugatan itu penggugat masih bisa mengajukan kalau dia bisa memperbaiki secara formalitasnya ya. Jadi belum tentu istilahnya gugatan tidak dapat diterima itu secara materi pokok perkara itu juga tidak dapat diterima. Artinya ketika kita masih melihat hakim masih melihat gugatan penggugat secara formalitas belum dapat diterima, kita belum masuk ke materi pokok perkara ya. Jadi kita belum melihat sejauh itu, belum memeriksa, belum mempertimbangkan ke materi pokok perkaranya. Artinya baru secara formalitas. Apa saja yang bisa diatur secara formalitas gugatan. Banyak itu ya. Nanti hakim bisa melihat apakah di situ pihak tergugat memang sudah lengkap digugat. Apakah gugatan ini tidak jelas, obskur gitu ya. Banyak itu hal-hal. Dia harus cermat itu membaca gugatannya. Kemudian apabila dikabulkan, bisa saja dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya ya. Semua itu tergantung dari kewenangan hakim untuk memeriksa perkara ya. Apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak itu sudah istilahnya bisa dia membuktikan dalil-dalilnya atau masih ada hal-hal yang belum bisa meyakinkan hakim dari bukti-bukti yang diajukan. Kalau dalam hukum acara perdata kita harus melihat bukti secara formalitas, bukti surat yang diajukan, bukti tertulis, ya. Karena bukti tertulis ini sebagaimana dalam pasal berapa? Masih ada yang ingat? Mengenai bukti tulisan di hukum acara perdata? Ada yang tahu tidak pasal berapa itu buktinya? Bukti apa saja?
Yang di apa? Jenis-jenis alat bukti, ada yang tahu tidak, Adik-adik? Di pasal berapa? 1866 KUH Perdata, ya. Itu apa saja yang dijadikan bukti di dalam hukum acara perdata? Pertama, tulisan. Yang kedua, apa? Saksi-saksi. Yang ketiga, persangkaan. Kemudian, 4, pengakuan. Kelima, bukti sumpah. Ya, itu ya. Nanti harus dicermati lagi ya. Itu untuk bukti-bukti ya. Apalagi ini yang mau menjadi cita-citanya menjadi hakim ini ya. Insya Allah ya. Kalau dari UIN, hakim kan ada di pengadilan negeri, bisa di pengadilan agama ya. Nanti bukti-bukti yang diajukan itu bisa dinilai oleh hakim ya. Bukti itu kan ada bukti tulisan itu bisa di bawah tangan atau bukti akta otentik ya. Beda itu pembuktiannya. Nah, itu khusus untuk materi hukum pembuktian itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Itu harus perlu berapa waktunya lama lah gitu ya. Nanti Adik-adik bisa searching, bisa baca di KUH Perdata ya. Karena kalau di persidangan ini berkembangnya banyak ya. Tidak seperti teori, bukti-bukti itu sekarang dokumen elektronik juga bisa gitu ya. Baik. Kemudian untuk saksi ya. Saksi nanti kita periksa satu persatu ya untuk penilaian saksi. Nah, nanti mengenai masalah bukti saksi, siapa saja saksi yang bisa disumpah, siapa saja saksi-saksi yang bisa tidak disumpah, hanya didengarkan keterangannya saja ya. Nah, itu harus dikaji lagi ya. Itu di syarat formil ya, syarat formil dan syarat material gitu untuk masalah saksi ya. Nanti kita lihat lagi untuk apakah dia memang benar-benar gitu. Karena kalau kita sidang secara hukum perdata itu kadang saksi yang diajukan oleh penggugat biasanya yang lebih menguntungkan ke penggugat. Nah, apalagi yang diajukan oleh tergugat yang menguntungkan kepada tergugat. Jadi majelis harus jeli menilai keterangan saksi. Apakah saksi ini berhubungan enggak? Atau ada dia berkata-kata yang tidak sesuai gitu atau bohong. Nah, besok kalau kita jadi hakim itu bisa terbaca karena kita sering bersidang ya, apakah saksi ini memberikan keterangan palsu atau keterangan bohong atau tidak, itu sudah bisa terbaca itu ya. Nurani kita bisa membaca apakah saksi ini bohong atau palsu atau memang dia berkata jujur ya. Tapi kaitannya dengan sumpah tadi ya, ya itu dia sudah bersumpah, tapi kita majelis bisa menilai keterangan saksi tersebut gitu. Kemudian tadi untuk hukum acara perdata itu ya, adik-adik ya. Kalau sudah jelas, kalau ada yang ditanyakan nggak yang dari hukum acara perdata sebelum masuk ke hukum acara pidana? Biar kita diskusi. Izin bertanya, Bu. Ada yang ditanyakan? Atau dicatat dulu? Atau memang sudah paham? Ibu izin bertanya, Bu. Tanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Yang keras, Dek. Kurang dengar. Halo. Siapa namanya? Oh ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Iya. Bu. Tapi kurang jelas ya, Ibu. Ibu kurang jelas ya, yang keras ya, yang keras. Ya, halo. silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syafrian Tony, bisa dipanggil Tony. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 7. Jadi ingin bertanya tentang pengadilan perdata gitu kan, materi perdata. Nah, jadi kalau kita lihat di situasi dan kondisi saat ini, itu banyak sekali orang-orang yang mungkin lebih memilih jalur keluarga dibandingkan lewat pengadilan, gitu, yang sebenarnya itu bisa melalui pengadilan. Gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apakah di dalam suatu perkara perdata ini penggugat atau pemohon bisa mengajukan perkara perdata ini dan biayanya itu bebas gitu?
Maksudnya Dalam tanpa biaya kondisi gitu Bu, karena mereka itu kurang mampu dari segi finansial. tidak mampu ya Ya, secara betul Bu. finansial. Nah, itu dia harus begini ya. Kalau untuk biaya perkara bebas ya, tidak dibebankan. Karena gini, kalau untuk hukum acara perdata itu, ya itulah yang berperkara harus mengeluarkan biaya, ya. Nah, tetapi apabila memang dia tidak punya biaya, bisa mengajukan ya ke ketua pengadilan bahwa secara prodeo ya, secara gratis. Silakan buktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Tetapi dalam hukum acara perdata ini kan karena itulah prosesnya harus ada panggilan, ya. Nah, itu panggilan itu ada biayanya, ya. Karena untuk perdata ini memang untuk biaya perkara harus istilahnya itu ada hal-hal yang tidak dibebankan kepada negara. Jadi namanya hukum acara perdata, siapa yang berperkara ya harus mengeluarkan biaya. Begitu, ya. Karena itu untuk secara administrasinya nanti akan dilihat ketika dia memanggil pihak tergugat, gitu kan. Kan itu panggilan. Otomatis kan pengadilan mengeluarkan biaya untuk memanggil tergugat itu. Jadi itu tetap harus mengeluarkan biaya itu kalau untuk perkara perdata, ya, kecuali dia mengajukan secara prodeo. Tetapi itu pun harus dilihat dulu apakah memang benar-benar tidak mampu atau tidak gitu. Itu ya. Intinya dalam hukum perdata tetap harus mengeluarkan biaya. Jadi ketika memang kita mengajukan gugatan harus sudah siap dengan biaya. Hanya saja memang sekarang karena sistemnya seperti ini, IKOT dan lain-lain ya. Ketika dari pihak tergugat sudah menyetujui ya, ini berlanjut secara elektronik, maka kan untuk panggilan-panggilan tidak perlu biaya ya, mengurangi istilahnya biaya perkara. Hanya mungkin untuk panggilan yang pertama saja. Kalau udah secara elektronik ini, panggilan-panggilan secara IKOT itu tidak bebankan, tidak ada biaya. Ya, jadi panggilnya hanya secara elektronik. Tapi untuk biaya yang lain-lain seperti materai, dan lain-lain itu memang masih ada gitu. Itu ya, karena sistemnya untuk kalau lain dengan pidana gitu ya, kalau untuk perdata tetap harus ada biaya walaupun memang tidak kita sudah banyak istilahnya dengan sistem IKOT ini untuk memangkas biaya-biaya di pengadilan di istilahnya ya seperti itu ya Adik Sofyan ya. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Ya, gitu ya. Baik, ada lagi atau lanjut ya? Ya, nanya. Langsung saja. Siapa ini kurang jelas ya? Ya, nama saya Muhammad Rifaul Imani, Bu, dari jurusan PTN juga 2017. Ingin bertanya juga, ini terkait pihak ketiga gitu kan, Bu. Maksudnya pihak terkait nantinya dari tergugat. Nah, itu tuh seperti apa, Ibu? Kayak istilahnya tuh ikut langsung ke persidangannya, apakah langsung ke gugatannya? Misalkan kalau hanya nanti ada gugatan dibacakan, kemudian dijawab oleh si tergugat pertama, kemudian itu menyangkut tergugat yang lain gitu. Nah, nantinya itu si tergugat yang lain ataupun pihak yang terkait yang lain itu langsung ikut ke pengadilan menjawab dari gugatan tersebut atau seperti apa gitu, Bu. Kemudian ada nggak sih Bu dampak dari putusan first take gitu ketika ketidakhadiran si tergugat pada sidang pertama gitu. Sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya si tergugat akhirnya hadir selalu gitu, Bu. Itu ya. Baik, tadi yang ditanyakan Mas siapa tadi Muhammad ya? Iya. Mas Muhammad tadi kalau ada pihak lain ternyata ada yang berkaitan dengan perkara tersebut gitu ya. Jadi selain pihak yang digugat gitu oleh penggugat ya. Iya. Jadi ada pihak tergugat yang lain ternyata yang merasa berkepentingan di situ. Iya. Yang merasa berkepentingan dalam perkara itu ya. Nah, Ya. itu dia bisa mengajukan masuk dalam dia bisa masuk secara intervensi. Ya. Jadi bisa memang kalau merasa dia, loh, ini kaitannya kok dengan kepentingan saya kok
saya kok tidak digugat gitu, malah dia masuk ya, bisa itu secara dia inisiatif langsung atau ditarik oleh pihak tergugat atau ditarik oleh pihak penggugat. Karena berarti kalau dia ingin memang masuk dalam perkara tersebut, dia masuk gugatan intervensi, tidak apa-apa itu. Nanti mengajukan ke pengadilan. Jadi dia membuat gugatan secara intervensi. Nanti kita pertimbangkan oleh majelis hakim, apakah intervensi dia memang berkaitan tidak dengan perkara ini, kapasitasnya sebagai tergugat bisa tidak. Itu nanti hakim akan memeriksa dulu apakah memang dia masuk atau tidak gitu loh. Kalau memang dia masuk dipersilahkan, berarti kita nanti tetap mengeluarkan bahwa dia bisa masuk di situ dengan penetapan ya, bisa masuk. Jadi nanti harus kita pertimbangkan dulu kalau memang ada intervensi, apakah memang dia masuk atau tidak. Kalau memang bisa masuk, dia bisa langsung masuk ke situ dengan pertimbangan hakim tadi. Tapi kalau memang ditolak oleh hakim, berarti dia tidak bisa masuk gitu. Ya. Jadi nanti itu yang masalah intervensi. Bisa siapapun kalau merasa memang itu menyangkut kepentingannya dia bisa. Ya. Secara intervensi masuk. Kemudian tadi yang kedua, masalah apa, Mas? Dampak dari putusan Perstek itu, Bu. Oh, dampak dari putusan Perstek ya. Jadi kan tadi saya sudah katakan ya di pertama bahwa apa bedanya putusan Perstek gitu loh. Kalau putusan Perstek itu jadi majelis hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak tergugat setelah dipanggil 3 kali sidang, pemanggilan secara sah dan patut berturut-turut tidak hadir di persidangan. Maka hakim menjatuhkan putusan Perstek ya. Jadi dia sudah tanda tangan panggilan. Sekali dipanggil tidak hadir. Sekali lagi dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah. Kalau memang dia ada alasan yang sah, tidak masalah. Kita masih memberikan kesempatan untuk hadir kembali. Tapi kalau misalnya dia tidak ada alasan yang sah, tetap kita lakukan 3 kali pemanggilan ya. Itu secara patut sah. Patut dan sah gimana? Panggilan itu sudah diterima oleh dia, tapi memang tidak ada itikat baik untuk hadir ke persidangan, maka setelah 3 kali panggilan diberikan kesempatan, maka istilahnya persidangan dilanjutkan. Karena apa? Penggugat ini yang sudah serius mengajukan gugatan, kalau ditunda-tunda kan, ya, jadi proses persidangan tetap dilanjutkan, ya. Nah, konsekuensinya dia apabila tidak puas dengan putusan hakim, dia bisa mengajukan upaya hukum perset, ya, mengajukan kembali dia keberatan, gitu. Nanti perkara itu kita sidangkan lagi, ya. Nah, nanti majelis menilai itu memang istilahnya apakah panggilan yang kemarin ada kekeliruan atau tidak. Nah, makanya kita ketika menjatuhkan putusan Perstek harus benar-benar dilihat pemanggilan. Ketika pemanggilan yang 3 kali itu sudah sah, secara sah dan patut, ya, maka itu secara sah dan patut, maka kita harus bisa melanjutkan persidangan. Kalau pemanggilan masih ada cacat secara istilahnya panggilan yang kita panggil nih, panggilan delegasi ke wilayah mana ya, Papua, apa ke wilayah Sumatera, ternyata kok belum kembali rilasnya. Kita jangan sekali-kali melanjutkan persidangan dulu, ya sampai clear pemanggilan yang dilaksanakan. Jurusida sudah melaksanakan nggak pemanggilan tersebut? Kalau kita sudah clear 3 kali pemanggilan kepada tergugat, ya, untuk hal-hal yang istilahnya tidak ada alasan dan majelis menilai ini sudah sah dan patut, nggak masalah. Kita lanjutkan aja proses persidangan tanpa kehadiran pihak tergugat. Jadi kita sidangkan ya dia sudah diberikan kesempatan ya, tidak ada keinginan untuk hadir gitu ya, kecuali memang di panggilan itu dia sekarang jawaban dari kelurahan bahwa tidak bertemu orangnya sudah pergi, orangnya sudah tidak diketahui. Nah, berarti kita berbeda lagi panggilannya. Nanti kita panggil secara umum, diumumkan di media massa juga, diumumkan di kantor istilahnya bupati ya, untuk panggilan namanya panggilan tidak diketahui. Tapi kalau memang dia sudah menerima selama 3 kali panggilan itu, tetap selama panggilannya sudah kita lihat secara sah dan patut 3 kali diterapkan, sudah kita lanjutkan persidangan ya. Karena penggugat ini sudah mengajukan gugatan, dia sudah berperkara dengan biaya perkara gitu ya.
Nah, itu ya seperti itu. Kalau memang dia tidak puas, nanti dengan putusan hakim, dia bisa mengajukan upaya hukumnya per set, ya, ke pengadilan lagi. Dia ajukan itu, apa alasan-alasan dia untuk mengajukan itu, nanti majelis menyidangkan lagi, ya. Jadi nanti posisinya dibalik. Yang mengajukan per set berarti sebagai penggugat. Sekarang posisinya yang digugat siapa? Yang kemarin jadi penggugat, posisinya jadi tergugat. Itu ya dari Mas Nggak Muhammad. bisa soalnya. Itu ya untuk first take ya. Ya Bu. First take ya, seperti itu ya. Jadi memang harus dikaji. Kalau first take itu harus dilihat benar-benar panggilannya, ya, untuk first set. Ada cukup? Kita lanjut ke acara pidana dulu. Atau masih ada adik-adik? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya, cukup ya. Nanti kita sambil jalan. Ini sudah hampir 1 jam. Kita masuk ke hukum acara pidana ya. Jadi untuk hukum acara pidana itu kita mengacunya kepada KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini untuk secara pidana ini beracara apa saja yang bisa disidangkan secara pidana, yaitu bisa perkara secara acara pemeriksaan biasa, bisa acara pemeriksaan singkat, bisa acara pemeriksaan cepat, ya. Cepat itu terdiri dari tindak pidana ringan, tipiring, dan perkara lalu lintas ya, pelanggaran lalu lintas. Nah, kita yang sering umumnya terjadi di persidangan pengadilan itu acara biasa yang sudah kita memang sehari-hari menyidangkan perkara pidana ya. Untuk acara perkara pidana biasa itu mulai dari berkas masuk dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum, dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian nanti diajukan ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan nanti kemudian menunjuk siapa majelis yang menyidangkan perkara tersebut, menunjuk hakimnya ya. Untuk perkara pidana biasa itu biasanya majelis ya, kecuali perkara pidana anak bisa aja tunggal dilihat. Nah, kemudian setelah perkara pidana biasa itu biasanya majelis. Kalau untuk perkara pidana singkat itu kalau tergantung dari nanti materi perkaranya. Kalau memang tidak terlalu pembuktiannya sulit itu bisa tunggal. Ya, sama dengan cepat. Untuk tipiring juga kita hakimnya tunggal, untuk perkara lalu lintas juga tunggal, ya. Nah, setelah nanti hakim menerima berkas perkara, kemudian nanti kita ketua majelis menetapkan hari persidangan. Kemudian kita harus dilihat dakwaan ya. Dakwaan dilihat apakah terdakwa ini ditahan atau tidak. Kalau memang ditahan, ya, kita harus memperpanjang masa penahanannya dengan mengeluarkan penetapan ya. Nah, itu masalah penetapan penahanan sudah diatur jangka waktunya di dalam KUHP. Untuk di penyidik berapa hari, di penuntut umum berapa hari, majelis berapa hari. Majelis hakim pertama kali mengeluarkan penetapan yaitu 30 hari ya untuk penetapan ketua majelis hakim. Kemudian bisa diperpanjang lagi nanti di ketua pengadilan selama 60 hari. Nah, dilihat lagi nanti dakwaannya apa ini. Kalau dakwaannya seperti penipuan, penggelapan ya, itu ancamannya hanya 4 tahun ya. Jadi tidak bisa nanti diperpanjang ke pengadilan tinggi. Jadi ada syaratnya. Apa-apa saja pasal yang tergantung ancamannya ya. Ancamannya apakah dia istilahnya sampai di atas sampai tinggi ancamannya baru bisa diperpanjang. Kalau tidak, makanya kita harus memperhitungkan hari persidangan. Kita harus lihat dakwaan ini ancamannya berapa gitu ya. Nah, nanti setelah menetapkan perpanjangan penahanan selama 30 hari di majelis hakim ya, baru kita kemudian menetapkan hari sidang juga ya. Hari sidang kita tetapkan kapan kita mau sidang. Nah, untuk perkara pidana dalam kondisi pandemi seperti ini, kita persidangan dilaksanakan secara telekonferensi ya, karena
untuk mengantisipasi ya seperti ini ya, dan ini sudah ada dari Mahkamah Agung untuk himbauan secara telekonferen, dan memang kita di Pengadilan Negeri Sleman ini sudah melaksanakan sidang secara telekonferen kecuali untuk terdakwa yang tidak ditahan. Untuk terdakwa yang tidak ditahan memang hadir ke persidangan namun dengan protokol kesehatan ya, tetap ketat. Nah, setelah nanti di hari persidangan pertama, kita apa yang ditanyakan adik-adik? Ya, kita apa agenda pertama kalau dalam hukum acara pidana, yaitu kita menanyakan identitas dulu ya terdakwa ya. Nah, untuk sekarang kita harus menanyakan apakah memang terdakwa dalam kondisi sehat, ya, sudah menerima salinan surat dakwaan sebelum kita bacakan dakwaan ya, dicek identitasnya, harus jeli ya, dicek identitas terdakwa ini, apa benar namanya seperti itu, jangan sampai kita keliru, error in persona, orangnya salah, namanya salah, ya, juga harus cermat, mencermati dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, ya, apakah dakwaan itu sudah istilahnya identitasnya sesuai. Kalau memang masih ada koreksi, kita revisi pada saat itu sesuai dengan yang ditanyakan kepada terdakwa. Ya, nama lengkap, tempat tanggal lahir ya, di situ sudah ada dalam KUHP ya. Sampai istilahnya alamat, agama ya. Nah, setelah itu kita berikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk untuk membacakan dakwaan ya. Nah, sebelum membacakan dakwaan, kita tanya dulu kepada terdakwa, apakah terdakwa akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh penasehat hukum. Kalau misalnya terdakwa akan menghadapi sendiri, kita berarti tidak didampingi oleh kuasa. Harus lihat juga itu ancamannya, Dede. Kalau memang ancamannya tinggi, ya sampai dengan 15 tahun, ya ada beberapa pasal yang harus mewajibkan bahwa itu harus didampingi. Kalau misalnya terdakwa tidak mempunyai biaya untuk kuasa hukumnya untuk menunjuk kuasa hukum, karena kan menunjuk kuasa hukum harus dengan biaya. Nah, tapi karena ancamannya tinggi, majelis tetap mengeluarkan penetapan untuk menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi, karena ancamannya tinggi nih, dia perlu didampingi oleh penasihat hukum. Maka hakim mengeluarkan penetapan untuk menunjuk kuasa hukum ya atau penasihat hukum. Kalau dalam hukum acara pidana itu penasihat hukum ya. Nah, setelah itu kemudian jaksa membacakan dakwaan. Setelah jaksa membacakan dakwaan, kita tanya kepada terdakwa, apa benar dakwaan tersebut? Kalau memang dia ada keberatan, ya, keberatannya mengenai apa dulu ini? Kadang-kadang kan keberatannya berkaitan dengan pokok perkara. Hakim harus memberikan penjelasan kepada terdakwa, ya. Memberikan penjelasannya seperti apa? Ya, biasanya orang terdakwa keberatan nih, ini nggak begini Bu, saya nggak mukul, saya nggak ini, gitu. Itu kan berkaitan dengan materi pokok perkara, ya. Kita keberatan kalau berkaitan dengan lokus, tempus, ya, tempat dan waktu kejadian, baru kita bisa memberikan penjelasan kepada terdakwa. Tetapi hanya kalau misalnya ada kuasa, memang kalau memang dia merasa ada keberatan terhadap dakwaan, bisa mengajukan namanya eksepsi atau keberatan, ya. Nah, itu walau ada kuasa, tanpa ada kuasa, bisa diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi. Apabila eksepsi sudah diberikan kesempatan tidak digunakan, berarti kita lanjut. Tetapi kalau memang ada eksepsi, acara persidangan selanjutnya apa? Tanggapan dari penuntut umum. Kita meminta tanggapan penuntut umum dulu terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum atau penasihat hukum atau terdakwa. Ya. Nah, eksepsi itu nanti kita berikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan. Apabila setelah tanggapan ya penuntut umum, maka majelis nanti akan mempertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atau terdakwa tersebut bisa dikabulkan atau tidak, berkaitan dengan apa, ya. Karena kan untuk masalah eksepsi ini sudah jelas diatur dalam pasal 136 ya, gitu ya.
bahwa apa saja yang menyangkut eksepsi itu mengenai kompetensi, ya, dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan batal demi hukum. Ya, kalau itu melingkupi itu, nanti majelis hakim akan mempertimbangkan, ya. Tapi kalau misalnya memang tidak melingkupi masalah seperti itu dan dipertimbangkan majelis menilai tidak ada eksepsi yang bisa dikabulkan, berarti kita tolak eksepsinya. Kita lanjut ke persidangan, kecuali ada eksepsi yang memang dikabulkan berkaitan kompetensi tadi atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan dapat dibatalkan, maka kita menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan eksepsi. Kalau mengabulkan sudah selesai lah di situ, ya. Bisa itu upaya hukumnya yaitu banding, penuntut umum juga bisa banding. Kemudian kita yang berbicara yang masalah eksepsi tidak dikabulkan, ya. Berarti kita lanjut ke pembuktian. Pembuktian apa? Kita mulai pemeriksaan terhadap pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Biasanya dalam perkara pidana itu memang bukti saksi itu biasanya pasti ada karena mereka sudah ada dalam berita acara pemeriksaan di penyidik, ya. Nah, itu saksi-saksi dihadirkan ke persidangan, ya. Kalau misalnya saksi-saksi yang dalam BAP, kita tidak harus memeriksa semua, ya adik-adik. Tidak harus, istilahnya kalau memang terlalu banyak, kita bisa memilih, ya, yang memang berkaitan benar-benar gitu. Tapi itu pun kalau mau dihadirkan, ya silakan, itu kewenangan dari penuntut umum. Kita tidak silakan. Yang membuktikan dalam perkara pidana itu kewajiban dari penuntut umum, ya, berbeda dengan perkara perdata. Nah, setelah itu, setelah dibuktikan, ya, setelah mengajukan pembuktian saksi, barang bukti, visum dan lain-lain, itu silakan, kewenangan dari penuntut umum. Kemudian agenda acaranya setelah saksi, bisa saja terdakwa mengajukan saksi adecat atau saksi yang meringankan, yang menguntungkan bagi terdakwa. Bisa, nanti hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi, ya. Jadi terdakwa, sebelum pemeriksaan terdakwa kita bisa mendengar keterangan saksi, ya. Pada saat pemeriksaan saksi, majelis hakim atau ketua majelis hakim, apa dulu yang ditanyakan? Yang sudah pernah praktek peradilan, ya. Apa benar saksi ini, kita tanyakan ada hubungan keluarga atau tidak, itu wajib ditanyakan, ya, ada hubungan keluarga atau tidak, kenal tidak dengan terdakwa, ada hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan, ya, itu ditanyakan. Kalau memang dia bisa disumpah, kita sumpah. Nah, kalau misalnya memang dia tidak bisa disumpah, ada syarat-syarat itu dalam KUHP, ya. Siapa saja saksi-saksi yang bisa disumpah, siapa saja saksi-saksi yang tidak bisa disumpah, ya. Itu nanti ada di dalam KUHP yang bisa didengar dan tidak bisa didengar. Nah, nanti dibuka lagi searching siapa saja itu saksi-saksi yang tidak bisa didengar, ya. Nah, setelah itu yang tidak bisa disumpah seperti anak, umurnya masih di bawah 15 tahun, ya, itu tidak bisa disumpah, ya. Nanti kita persidangan pun kalau misalnya ada saksinya anak, harus dilepas toganya, sidang dilaksanakan secara tertutup untuk memeriksa saksi anak. Kalau untuk saksi dewasa, kita biasa periksa, ya. Silahkan kesempatan untuk diberikan seluas-luasnya kepada penuntut umum atau penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi. Karena kalau dalam perkara pidana yang wajib membuktikan penuntut umum, kita gali di situ keterangan, ya, sesuai sebagaimana dakwaan, ya. Nah, setelah itu kita apabila ada saksi, ya, yang tidak, misalnya kita kan memeriksa saksi ini dasarnya dari BAP, kan, berita acara pemeriksaan penyidik. Misalnya dia menyangkal, misalnya dia tidak mengakui. Ya, kita harus menegaskan kembali, ya, apakah dia menyangkalnya itu beralasan secara hukum atau tidak. Jadi majelis mempertimbangkan, ya, menolak atau menerima keterangan saksi tersebut. Kita harus jeli. Maksudnya apa yang sudah disampaikan di penyidik memang itu acuan untuk menjadi kita pertanyaan di persidangan karena dia sudah menyampaikan keterangan di penyidik, ya. Kalau misalnya dia ada hal-hal yang tidak sesuai, ya dia harus istilahnya yang disampaikan di persidangan ternyata berbeda. Memang
asasnya apa yang disampaikan di persidangan itu yang kita nilai sebagai alat bukti, ya, sebagai apa yang dikatakan oleh dia, bukan dasar dari BAP. Tetapi kita harus melihat juga alasan keterangan dia mencabut berita acara, pemeriksaan di penyidik juga apa itu. Ya, harus jelas, harus ada alasannya. Tidak hanya asal saya mencabut, Bu, tanpa alasan. Nah, itu menjadi pertimbangan sendiri oleh hakim, ya. Nah, setelah itu, setelah misalnya kita lakukan pemeriksaan saksi, ya, kita periksa saksi satu persatu, ya, cara KUHAP-nya, ya. Nah, kita periksa satu persatu sampai dengan selesai. Kemudian lanjut pemeriksaan adecat kalau ada, kemudian pemeriksaan terdakwa, ya. Nah, terdakwa bisa aja menyangkal apa yang didakwakan. Nah, itu tergantung nanti teknisnya majelis bagaimana memeriksanya, ya. Karena kalau memang dia sudah mengakui perbuatannya, ya itu sudah bersesuaian dengan keterangan saksi, tidak perlu ini ya, tapi memang kadang-kadang banyak juga yang memang menyangkal dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik, ya. Itu hak terdakwa. Karena yang disumpah itu hanya saksi, kalau terdakwa kan tidak disumpah, ya. Ya, dia tidak disumpah di persidangan. Kalau saksi-saksi kan disumpah, ya, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, ya. Disumpah pun berbeda-beda tergantung agamanya, ya, ucapan sumpah, ya. Nah, kita sumpah baik secara agama Islam, secara agama Katolik, Hindu, Buddha, itu berbeda ya bunyi sumpahnya. Nah, untuk terdakwa memang tidak kita sumpah, ya. Nah, setelah pemeriksaan terdakwa selesai, ya selesai pembuktian, lanjut ke apa? Setelah itu apa agendanya? Ada yang tahu? Setelah selesai pembuktian apa agenda selanjutnya untuk hukum acara pidana? Hah? Apa dulu loh sebelum ini, sebelum apa? Tuntutan, Bu. Coba ada yang Surat tuntutan, pembacaan tuntutan. Nah, pinter. Siapa ini? Mas siapa? Muhammad ya? Iya, Bu. Tuntutan dulu. Baru pledoi. Jadi agendanya tuntutan. Oh, jaksa nyusun tuntutannya apakah terdakwa ini terbukti atau tidak, ya? Tapi selama saya jadi hakim memang belum pernah ada jaksa menuntut secara bebas ya, pasti terbukti ya. Nah, terbukti semua karena dia yang memang membawa perkara ini ke pengadilan ya, secara kepentingan negara ya, jaksa sebagai dia mewakili kepentingan negara ya, atas laporan dari yang merasa dirugikan lah secara perbuatan pidana. Tuntutan dulu ya adik-adik. Jadi jaksa menyusun surat tuntutan ya sebelum masuk ke pledoi atau pembelaan. Nah, tuntutan itu isinya yaitu menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti. Tapi yang selama ini, selama saya jadi hakim, selalu menyatakan terbukti. Nah, nanti itu kewenangan hakim, apakah memang yang terjadi di persidangan ini terbukti atau tidak. Kita tetap asasnya praduga tak bersalah dulu ya, selama putusan belum dijatuhkan. Setelah tuntutan, baru kita nanti ada pledoi ya, kita berikan kesempatan, itu bisa digunakan bisa tidak. Kalau memang tidak digunakan pun tidak apa-apa, berarti memang dia sudah mengakui, sudah tidak mengajukan pembelaan lagi, hanya memohon untuk keringanan. Biasanya saya mohon yang mulia untuk keringanan hukuman, karena dia sudah merasa bersalah gitu, dan itu menjadi penilaian buat hakim ya, apabila di persidangan tidak berbelit-belit ya, tidak berbelit-belit, lancar, dan istilahnya itu tidak mempersulit lah. Karena kalau kita sebagai hakim bisa melihat apakah terdakwa ini memang mempersulit di persidangan atau tidak. Kita bisa membaca itu nanti ya. Itu nanti akan terlatih sendiri kalau kita memang sering melakukan persidangan ya. Jadi mana ini yang memang mempersulit, bicaranya berbelit-belit, itu menjadi penilaian atau pertimbangan sendiri untuk nanti hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah pledoi, ya, bisa memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi, tapi bisa penuntut umum menyatakan bahwa tetap pada tuntutannya, ya. Nah, kalau gitu acara sudah selesai. Tinggal nanti hakim menyusun putusan, ya, putusan yaitu bisa aja
terdakwa ini bebas, bisa aja lepas, bisa aja terbukti, ya tergantung nanti fakta yang terungkap di persidangan. Ya, nah, seperti itu ya. Tadi di pembuktian bisa juga dari penuntut umum atau penasihat hukum mengajukan ahli, bisa. Itu kita pokoknya berikan kesempatan seluas-luasnya dari bukti-bukti sebagaimana diatur tadi ya dalam bukti-bukti yang di 184 KUHP ya. Apa saja yang menjadi bukti-bukti dalam perkara pidana. Itu apa? Yang pertama, keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat, terus petunjuk, dan keterangan terdakwa yang terakhir. Makanya berbeda dengan di hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata itu yang pertama yaitu buktinya tuh lisan, ya. Tapi kalau yang di pidana ini kita lihat secara material, hukum materialnya. Tapi kalau perdata kita lihat secara formil, ya. Itu perbedaannya hukum acara perdata dan pidana. Dan ketika kita kalau bertugas sebagai hakim harus menguasai semuanya gitu ya. Nah, kita lihat nanti pembuktiannya berbeda. Kalau dalam perkara perdata kan pasif ya. Nah, silakan kepada para pihak untuk memberikan pembuktian seluas-luasnya. Nah, kalau hal hukum pidana kita mencari benar-benar pembuktiannya secara material karena di persidangan itu bisa jadi semua hal yang diungkapkan di sidang bisa aja berbeda dengan ketika pada saat penyidikan. Gitu. Di berita acara pemeriksaan di penyidik bisa aja disangkap, ya. Tergantung kita nanti bagaimana memeriksa mereka di persidangan, gitu. Itu ya, karena jadi itu ya nanti sampai putusan. Apabila putusan tidak, misalnya penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis atau penasihat hukum terdakwa atau terdakwa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, bisa saja karena harusnya tidak terbukti jadi terbukti merasa seperti itu atau amar yang dijatuhkan terlalu tinggi sehingga mereka merasa tidak puas, bisa aja salah satu pihak bisa mengajukan upaya hukum yaitu banding ya. Kecuali putusan bebas. Kalau putusan bebas langsung kasasi ke Mahkamah Agung ya. Kalau misalnya putusannya terbukti hanya amarnya dia terlalu berat seperti yang dijatuhkan ya. Nah, dia bisa mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke pengadilan tinggi. Itu hukum acaranya seperti itu. Ya, nanti bagaimana penilaian di pengadilan tinggi, apabila masih tidak puas, bisa lagi langsung kasasi. Ya, itu masih bertahap ya. Tapi begitu ya, adik-adik, kalau untuk yang di pengadilan negeri. Nah, nanti kalau untuk praktek peradilan lebih seru lagi sebenarnya karena kita memang bersidang secara sesungguhnya toh. Sudah ya, sudah pernah semua ini ya, adik-adik atau hanya melihat aja untuk bersidangnya sudah pernah praktek? Sudah, belum? Sudah ada yang kan? belum, Bu. Gimana? Ada yang belum. Oh, ada yang belum ya. Kalau ini saya kurang tahu di adik-adik ini jurusannya hukum tata negara gitu ya. Iya. Iya, Bu. Oh, hukum tata negara ya. Berarti ada hukum apa? Perdata, pidana ada? Ada, Bu. Adik-adik lebih Ada, Bu. Hah? Ada di jurusan ilmu hukum, Bu. Oh, ada ya. Oh, begitu ya. Kalau di Jadi HTN itu udah pemfokusan dari awal. berarti kalau HTN adik-adik lebih pintar ini ya. Kalau hukum tata negara. Hukum tata negara nanti berkaitan dengan peradilan tata usaha negara ya. Nah, itu hukum acaranya berbeda. Kalau hukum acara peradilan tata usaha negara sudah di luar kepala semua ini, ya. Betul ya? Nah, diingat-ingat lagi ya, memang kalau teori memang ketika masih mahasiswa ini nih yang harus memang dikembangkan gitu. Ketika memang dipraktek nanti memang banyak sekali hal-hal yang ternyata kita temukan berbeda dengan teori. Nah, itulah gimana nanti penemuan hukumnya di situ. Ya. Itu ya. Gimana untuk hukum acara pidana untuk proses tahapannya seperti itu ya. Nanti berkembang di sidang sendirilah banyak hal-hal yang memang kita nanti untuk masalah saksi seperti apa yang mengundurkan diri nanti ada baca ya di situ ya. Itu hanya kita ke prakteknya aja seperti itu. Itu ya yang bisa Bu Ira sampaikan. Silakan kalau ada yang ini untuk hukum acara pidana.
Atau ada hal-hal pengalaman lain, diskusi aja. Mungkin kalau saya bisa jawab. Kalau adik-adik yang ternyata bisa jawab, kita diskusi, enak gitu. Ya, ada yang di ini atau sudah jelas tahapan-tahapannya untuk persidangan secara pidana? Yang perempuan mana suaranya? Ada ini nggak bisa melihat satu persatu nih, harus diklik ya. Atau sudah jelas yang disampaikan? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah jelas ya. Tapi sudah ada gambaran nggak? Walaupun adik-adik ini jurusan hukum tata negara, ya kan? Adik-adik sudah pernah ada gambaran nggak? Hukum acara pidana, hukum acara perdata, sudah ada gambaran? Sudah. Bu. Oh sudah ya, betul ya, sudah ya. Nah, mau tanya Bu? Mau tanya. Iya, boleh. Gimana? Mohon maaf, Ibu punya nggak? Video sidang dari awal sampai akhir gitu, sampai putusan. Kalau ada, kita minta, boleh Bu. Video dari awal sampai sidang putusan. Maksudnya yang saya bersidang atau siapa yang bersidang? Kalau yang Ibu atau siapa gitu. Nah, kalau saya yang bersidang ya, itu saya belum pernah divideokan. Saya ya, tapi kalau misalnya secara umum ya, itu saya kebetulan belum punya. Tapi kalau tahapan-tahapan yang persidangan ya, kemarin saya mengajari adik-adik calon hakim itu ya, tapi tidak direkam gitu loh. Kita hanya ini. Tapi kalau untuk video keseluruhannya saya belum punya ya. Nanti coba kita tanyakan ya ke adik-adik yang kemarin sempat pelatihan, yang calon hakim kemarin ya. Nanti kalau ada Bu Ira bisa share gitu ya. Nanti saya tanyakan dulu, karena adik-adik yang kemarin saya bimbing ya, mentoring untuk calon-calon hakim, itu mereka baru saja mendapat SK, sudah baru ditempatkan ya. Baru ditempatkan di pengadilan di luar Jawa sana semua, harus siap keluar Jawa dulu semua itu. Ya. Kalau kemarin sih kami mengajarkannya langsung praktek adik-adik. Jadi kita di sidang, adik-adik praktek, saya yang menilai gitu. Tapi kalau untuk videonya mohon maaf untuk sekarang belum punya. Tapi nanti kalau ada, nanti Bu Ira bisa share ya. Saya tanyakan dulu ke adik-adik Cakim yang kemarin pelatihan. Untuk saya sendiri, saya selama bersidang belum pernah di video ya. Itu ya. Biasanya untuk peradilan semu, ya. Adik-adik sudah ada yang di video untuk peradilan semu. Pernah praktek tapi nggak di video, Bu. Ah, sama ya berarti. Ya, lain kali bisa divideokan untuk lomba-lomba itu ya. Kalau Bu Ira, mohon maaf belum punya sampai sekarang ya. Nanti tapi kalau misalnya ada, saya bisa share ke adik-adik yang UIN ya. Saya kurang tahu nanti adik-adik calon hakim kemarin punya atau tidak ya. Nanti kita tanyakan ya ke adik-adik yang baru kemarin dilantik. Ada lagi yang lain? Ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 ya ini ya. Ini hari Jumat, barangkali mau ada Jumatan. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup. Bu, mau tanya Bu. Ya. Kalau Ibu sendiri dulu riwayat pendidikannya di mana ya Bu? Tadi belum ini. Wah, riwayat pendidikan. Oh gitu. Saya dulu dari Universitas Gajah Mada, UGM, angkatan 98 ya. Angkatan 98, kemudian saya melanjutkan kuliah S2-nya tapi di Magister Kenotariatan. Cuman waktu itu ada bukaan calon hakim ya, nggak sengaja daftar, malah jadinya ke sini, nggak buka kantor ya. Sebenarnya bisa kesempatan untuk buka kantor notaris ya, cuman waktu itu sebenarnya enak ya jadi hakim, tapi ya itulah berpindah-pindah tugasnya yang memang agak berat ya. Nggak apa-apa, dicoba dulu kalau memang ada yang berminat ya. Enaknya kita bekerja sesuai dengan ilmu yang kita dapat waktu kuliah ya.
Gak apa-apa, kuliah dimanapun sama, ya, mau di UGM, mau di UII, mau di UIN, ya, yang penting belajar, ya. Semua itu sudah rezekinya masing-masing, gitu, ya. Nah, ini adik-adik yang UIN. Dulu saya pernah juga yang waktu di PN Bantul mengajar adik-adik yang UIN ini, ya. Dulu pada saat saya penempatan di Pengadilan Negeri Bantul. Untuk angkatan berapa ya? Mungkin sudah lulus ya, kakak-kakak kelas kalian ya. Tapi dulu enaknya kami langsung praktek di pengadilan, jadi lebih enak lagi bimbingannya gitu. Lebih istilahnya lebih ini lagi lah kalau tatap muka, tapi memang kondisinya seperti ini kita dilarang ya, protokolnya seperti itu. Ya, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa juga WA ya ke saya ya. Kalau ada hal-hal yang memang berkaitan dengan ini gitu ya. Bisa ditanyakan nanti kalau ada hal-hal mengenai masalah persidangan dan lain-lain gitu. Silahkan kalau ada yang nggak paham. Ada lagi tadi yang mau tanya, tadi siapa itu yang perempuan? Saya, Wilda Tuljana. Iya, Wildan. Gimana? Itu Bu, misalnya di putusan sela eksepsinya diterima, di mana eksepsinya itu memuat tentang kewenangan absolut. Nah, kalau kewenangan absolut kan kewenangan tentang pengadilan yang berhak mengadili. Misalnya Pengadilan Sleman, perkara itu Pengadilan Sleman nggak berhak untuk mengadili kasus itu. Terus untuk tindakan selanjutnya, apakah jaksa itu mengajukan gugatan ke pengadilan yang berhak atau langsung mengajukan banding, Bu? Itu banding, ya. Jadi nanti banding. Berarti kalau kita mengabulkan eksepsinya bukan terutama kompetensi absolut, ya. Itu nanti kalau tidak puas, ya banding pengadilan tinggi. Nanti gimana dikoreksi lagi dari PT. Kalau memang itu bukan kewenangan kita, ya langsung dikuatkan putusan kita. Tapi kalau misalnya itu kewenangan kita, ya kita suruh menyidangkan lagi. Gitu. Ya, itu nanti kalau memang ini jaksa bisa banding untuk kompetensi. Itu ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, iya. Sama dengan di perdata kalau udah menyangkut kompetensi ya dia bisa banding juga kalau memang masih dikaji oleh PT itu lagi, bukan kewenangan kita, itu nanti kita istilahnya suruh menyidangkan lagi, tapi kalau memang menguatkan ya memang bukan kompetensi kita. Tanya Bu. Ya. Punya siapa contoh nih? soal Ihza. Oh, Firja. Ya. Firja gimana? Punya contoh soal hakim nggak, Bu? Calon hakim. Ini berarti ini banyak ya yang mau jadi hakim ya? Banyak Bu. Wah. Banyak Bu, Firza ini mau jadi hakim ini Bu. Wah, bagus ya. Setidaknya udah ada semangat dari sekarang. Nah, kemarin juga banyak yang anak UIN. Mana itu? UIN dari Solo ya? Solo ada ya UIN ya? Surakarta. Iya. Surakarta ya, Bu, masih. ya. Kemarin waktu Bu Ira di PN Klaten juga bimbing mereka gitu. Jadi banyak juga mereka banyak bertanya ya. Soal-soal. Nah, ini IP-nya kalian harus tinggi nih. Dulu Bu Ira daftar itu tanpa tes akademik karena nilai IP-nya lumayan gitu. Ini kalian IP-nya gimana nih? Dari berapa Bu IP-nya Bu kalau tanpa akademik? Tanpa akademik. Nah, iya. Kalau soal-soal pokoknya dibaca aja semua berkaitan dengan, kalau untuk soal sekarang kan udah berbeda dengan dulu ya. Nah, kemarin saya tanya adik-adik calon hakim itu mereka pengetahuan hukum yang di ini. Banyak ya, tesnya banyak, ada berapa tahap ya. Tapi tidak hanya menyangkut soal-soal saja. Kalau soal-soal ya Bu Ira udah keterimanya udah zaman kapan? Udah 16 tahun yang lalu. Ya. Tapi nanti kalau ada saya share juga, saya tanya yang baru-baru terima kemarin ya. Kemarin sih lebih banyak ke wawancara, untuk pengetahuan hukumnya itu wawancara ya. Wawancara dengan yang ditunjuk jurinya gitu. Baik ya. Adik-adik, ini sudah 10:30. Ada juga kemarin yang dari ini ya, Wita ya. Wit atau Wita ini? Barangkali di sana sudah jam berapa? Mau Jumatan? Wita, Bu. Ada yang dari Wita? Ada Aco, Bu. Ini posisinya di Jogja semua atau di mana ini? Nganjuk. Ada di kampung, Bu. Di kampung, Bu. Di Nganjuk, Bu.
Oh, berlainan ya. Nah, makanya ada yang dari Wita juga. Ya, mungkin kalau Wita sekarang sudah mau Jumatan ya, 11:30 ya. Baik ya. Iya, Bu. Sudah ada, masih ada lagi atau tidak? Ada yang pernah ke Pengadilan Negeri Sleman? Belum, Bu. Ada, Bu. Pernah melihat persidangan? Nah, Bu. Ada, Tahu. serius ini. Ada yang pernah ke Ada, Bu. sana? Bu. Oh iya. Ada, Nanti Bu. kalau ada ini bisa ya silaturahmi ya. Kalau ini, Ya, tapi Bu. bukan berkaitan dengan perkara ya. Belajar. Kalau berkaitan dengan Jadi perkara, pengacara, Bu. alhamdulillah Bu Ira tidak ada kepentingan ya. Semua itu. Untuk menjadi hakim harus diterapkan dulu pertama pesan saya integritas ya. Itu yang utama. Ya, adik-adik ya. Saya selalu menekankan kepada adik-adik calon hakim bahwa integritas itu nomor 1. Ya, pengetahuan itu bisa kita belajar, tetapi integritas itu nomor 1 ya. Jadi kalau adik-adik yang mau dari sekarang ya ingin jadi hakim, integritasnya yang harus kuat tuh ya, karena menjadi hakim itu godaannya banyak ya, tapi tetap satu integritas, yang nomor 1 itu integritas dulu ya. Kita mengadili perkara sesuai dengan yang kita yakini, tidak ada kepentingan dari pihak siapapun itu ya. Baik ya, adik-adik ya. Itu saja yang Bu Ira bisa sampaikan ya. Sudah lewat 1 jam, ini sudah 1 jam setengah ya. Barangkali ada yang Jumatan karena ini hari pendek. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang belum jelas ya. Nanti bisa kita silakan kalau mau ditanyakan bisa WA ke saya. Ini nomornya 081 22 99 44 7 32. Atau ada satu lagi 081 22 54 63 779. Silakan ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan materi hukum. Itu saja. Terima kasih ya atas partisipasinya dari tadi 50 sekarang turun 48 ya. Alhamdulillah bisa diikuti semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kondisi kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Sehat Bu. selalu, Bu. J, sampun. J, kita tutup J. Salam sehat Ya, Bu. semua. Iya, Bu. Amin. Lab. Host ambil alih. Ya. Nganjuk ambil alih nganjuk. Ini PN nganjuk. PN nganjuk ambil alih. Profesor nganjuk. Monggo Profesor Cakil nganjuk ambil Mas Hasim alih. itu.